Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endang Kurnia Sandi. Kali ini saya akan membahas tentang perpajakan. Pada bagian awal kita akan bahas penyelenggaraan, pencatatan, dan pembukuan pajak. Pencatatan harus menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh, penghasilan yang bukan objek pajak, atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan. Dan selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Berikutnya jenis pajak dalam kategori penyetoran pajak dengan waktu penyetoran yang ditentukan. Yang pertama, PPh pasal 4 ayat 2 setor sendiri. Batas pembayarannya tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Lalu yang kedua, PPN atas kegiatan pembangunan sendiri. Di sini batas pembayarannya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu batas pelaporannya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan. Batas pembayarannya hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang. Batas pelaporannya 14 hari setelah masa pajak berakhir. Lalu yang keempat, PPh pasal 22 impor setor sendiri atau dilunasi bersamaan dengan bea masuk PPN, PPNBM. Batas pembayarannya saat penyelesaian dokumen PIB. Selanjutnya, pajak penghasilan yang dikenakan atas subjek pajak adalah pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan yang terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, lalu yang ketiga badan dan bentuk usaha tetap BUT. Selanjutnya ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam subjek pajak dan diperhitungan yang dikenakan. Salah satu contohnya ialah kantor perwakilan negara asing, lalu pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Berikutnya organisasi-organisasi internasional. Lanjut, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada poin 3 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan dalam penentuan harga pokok produksi, perusahaan menggunakan metode full costing karena proses produksinya berdasarkan pesanan atau job order costing. Berikut perhitungan harga pokok produksi BRKT nomor plat K56 yang berlaku pada PT Rahmat Perdana Adimetal. Biaya bahan baku langsung bahan baku berupa plat baja yang berukuran lembaran dengan size SAPH 2,3 dikali 1219 dikali 2438. Setiap lembar beratnya 53,6 kilo dan dapat menghasilkan 273 piece. Sehingga setiap piece part beratnya mencapai 2 ons atau 0,2 kg. Harga per 1 kg bahan baku kisaran 6.950. Jadi untuk membuat 1.700 piece perlu 1.700 piece dikali 0,2 kg per piece dikali 6.950 kg. Totalnya mencapai Rp2.363.000. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 6 jenis pajak yang tidak termasuk dalam pajak final PPh atau pasal 4 ayat 2. Pengertian pajak penghasilan tidak final ialah sistem pemungutan pajak ini tidak akan memotong suatu penghasilan saat itu juga. Wajib pajak akan dianggap belum melunasi kewajiban perpajakan sebelum melaporkan pajak. Sehingga transaksi baru akan dianggap lunas apabila
perhitungan dan pelaporan pajak di akhir tahun telah selesai. Objek pajak PPh tidak final. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Berikutnya, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Selanjutnya, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan. Lalu bunga termasuk premium, ada dividen. Selanjutnya, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, dan sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lanjut pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 pengurangan pajak yang tidak diperkenankan. Bagian yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Lalu yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Dan yang ketiga, pembentukan atau pemumpukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantu sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.